Misteri Piagam Madinah, apakah hilang atau disalahpahami? Bayangkan sebuah dokumen yang disebut-sebut sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia. Sebuah piagam yang menyatukan kaum muslim, Yahudi, dan berbagai kabilah Arab dalam satu komunitas politik, yaitu Ummah Wahidah di kota Madinah pada abad ke-7. Itulah Piagam Madinah. Namun ada satu pertanyaan yang mengguncang banyak orang ketika mereka mulai mempelajari sejarahnya secara kritis. Jika Piagam Madinah merupakan dokumen yang begitu penting, lalu di manakah naskah aslinya? Kita tidak memiliki manuskrip Piagam Madinah yang ditulis langsung pada masa Nabi Muhammad SAW. Teks yang kita kenal hari ini yang telah sampai kepada kita melalui karya Ibnu Ishaq yang merupakan sejarawan muslim pada abad ke-8 yang wafatnya tahun 767 Masehi dan kemudian dilestarikan serta disunting oleh Ibnu Hisham. Artinya, ada jarak lebih dari 1 abad antara peristiwa terjadinya Piagam Madinah dan dokumentasinya. Disinilah letak misteri itu bermula. Bagi sebagian sejarawan modern, terutama yang menggunakan pendekatan historis kritis, jarak waktu 100 tahun membuka kemungkinan terjadinya perubahan teks. Apakah ada interpolasi? Apakah ada penyesuaian politik pada masa Kekhalifaan Umayyah atau Kekhalifaan Abbasiyah? Apakah teks yang kita baca hari ini benar-benar identik dengan yang diikrarkan di Madinah pada abad ke-7? Pertanyaan-pertanyaan ini sah dalam dunia akademik. Sejarah modern memang dibangun di atas verifikasi modern, manuskrip, dan bukti material. Namun disinilah kita perlu berhenti sejenak dan memahami konteks zamannya. Dunia Arab pada abad ke-7 bukanlah dunia arsip seperti yang dilakukan oleh Romawi atau Persia. Dunia Arab adalah peradaban lisan. Legitimasi sosial dan hukum tidak selalu bergantung pada kertas yang disimpan dalam lemari negara, tetapi pada hafalan kolektif dan pengakuan komunitas. Bahkan, syair-syair panjang bisa dihafal secara presisi oleh para penyair. Tradisi sanad dalam Islam merupakan rantai transmisi periwayatan yang lahir dari budaya ini. Dalam konteks itu, tidak adanya manuskrip asli Piagam Madinah bukanlah sesuatu yang aneh. Banyak juga dokumen-dokumen kuno dunia tidak memiliki salinan pada zamannya. Bahkan, karya sejarah besar Romawi dan Yunani pun muncul dan sering bertahan melalui salinan berabad-abad kemudian. Lalu apakah ini berarti Piagam Madinah pasti autentik? Tidak sesederhana itu. Sejumlah sarjana modern seperti W. Montgomery Watt, R.B. Sergin, dan bahkan sebagian peneliti non-muslim mengakui bahwa struktur teks Piagam Madinah memiliki ciri arkais dan konsistensi sosial yang sesuai dengan realitas masyarakat Madinah awal. Sebuah masyarakat yang rapuh, majemuk, dan membutuhkan kontrak sosial untuk bertahan. Bahasa-bahasa pasalnya tidak mencerminkan birokrasi imperium besar, melainkan kesepakatan antar para kabilah. Justru jika teks ini direkayasa pada masa Umayyah atau Abbasiyah yang sudah menjadi negara besar, mengapa isinya sangat sederhana dan berbasis solidaritas lokal? Inilah yang membuat perdebatan itu menjadi menarik. Misteri Piagam Madinah sebenarnya bukan semata-mata soal hilangnya naskah fisik. Piagam Madinah adalah benturan antara 2 paradigma sejarah, yaitu paradigma kebenaran harus dibuktikan melalui manuskrip pada zamannya, dan paradigma kebenaran dapat bertahan melalui tradisi lisan yang disiplin dan diakui komunitas. Kita hidup di era arsip digital. Kita terbiasa menganggap bahwa sesuatu yang tidak terdokumentasi secara fisik berarti diragukan. Namun dunia Arab pada abad ke-7 tidak bekerja dengan cara yang sama. Pertanyaan kini bukan lagi apakah naskah aslinya ada, tetapi apakah isi dan strukturnya masuk akal secara historis? Dan ketika kita membaca pasal-pasal Piagam Madinah tentang kebebasan beragama, tanggung jawab kolektif, perlindungan minoritas, dan mekanisme penyelesaian konflik, kita akan melihat sesuatu yang jauh melampaui sekedar dokumen.
kita juga akan melihat sebuah eksperimen politik awal tentang pluralisme dan kewargaan. Misteri itu akhirnya bukan tentang hilangnya kertas, melainkan tentang bagaimana sebuah masyarakat yang tanpa negara formal berhasil membangun kontrak sosial yang stabil. Dan mungkin justru disitulah pelajaran terbesarnya. Sejarah bukan hanya tentang apa yang tersimpan di museum. Sejarah adalah tentang apa yang hidup dalam praktik, diwariskan dalam ingatan, dan dibuktikan dalam dampaknya. Piagam Madinah mungkin tidak lagi memiliki naskah asli yang bisa kita pegang. Namun gagasannya tentang hidup bersama dalam perbedaan masih bisa kita rasakan hingga hari ini. Dan mungkin yang benar-benar misterius bukanlah teksnya, tetapi mengapa di zaman modern yang penuh arsip ini, kita justru sering gagal membangun kesepakatan sosial sebijak pada abad ke-7. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.